Halo, selamat pagi semuanya. Salam bahagia dan salam sehat. Ini pertama kali kita ketemu untuk mata kuliah pendidikan seni musik. Ya, oke. Apa yang akan kita pelajari di pendidikan seni musik ini? Tentunya berhubungan dengan pendidikan musik SBDP yang ada di sekolah dasar. Eh, Pengalaman sih beberapa sekolah sampai dengan sekarang itu banyak guru yang tidak paham untuk mengajarkan seni musik itu harus seperti apa. Sehingga zaman saya dulu, mudah-mudahan zaman Anda sudah berbeda. Jadi ketika guru itu mengajar SBDP, ketika dia menguasai seni rupa, maka dia lebih konsentrasi di seni rupa. Ketika gurunya senang menyanyi, maka dia konsentrasi di menyanyi. Begitu juga untuk yang tari. Nah, eh, yang menjadi masalah adalah di buku siswa dan buku guru itu ada materi yang berhubungan dengan teori musik. Namun karena tidak memahami, sehingga guru-guru banyak yang mengajar itu hanya sekedar misalnya mengajak anak-anak menyanyi bersama atau menyuruh mereka untuk maju ke depan kelas menyanyi sendiri-sendiri. Nah, rekan-rekan semua, kita berusaha untuk mengeliminasi itu. Mulai dengan perkuliahan di PGSD ini, setidaknya Anda memiliki pengalaman untuk bagaimana sih sebetulnya mengajar seni musik sesuai dengan tuntutan minimal yang ada di buku guru dan di buku siswa itu. Nah, baik, itu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang dalam perkuliahan ini kita ada teori. Saya akan memberikan penjelasan mengenai teori sederhana dari musik ini, dan ada praktek yang sangat penting. Dan tentunya karena ini perkuliahan seni musik, sehingga nanti untuk mengukur kemampuan Anda di akhir di UAS nanti kita akan praktek. Prakteknya apa? Nanti Anda akan membaca notasi. Ya, membaca notasi. Kenapa? Karena banyak buku di buku siswa itu lagu-lagu yang kadang-kadang tidak difahami oleh guru. Untuk membaca notasinya, guru pun tidak memiliki kemampuan itu, sehingga akhirnya lagu itu di-skip, tidak dinyanyikan. Atau guru yang kreatif akan mengganti dengan lagu yang lain. Cuman kadang-kadang ketika mengganti itu, guru tidak memilih yang relevan dengan topik, tema, atau subtema pada saat itu, sehingga pokoknya nyanyi. Nah, itu teman-teman semua. Oke, kita nanti mungkin akan sedikit bicara teori dan praktek. Mungkin saya akan preview menggunakan keyboard saya ini. Nah, seperti itu. Atau kita juga akan ada tayangan yang berupa tayangan PowerPoint yang ada di sini. Nah, baik teman-teman semua, kita awali dengan tayangan PowerPoint kita ya. Oke, yang pertama adalah kita mau bahas dulu tentang kesenian. Apa sih kesenian itu? Kesenian itu segala sesuatu yang berhubungan dengan seni ya. Banyak yang menjawab seperti itu. Nah, jadi apa saja yang masuk di kesenian? Ya semuanya. Ya musik, ya tari, ya rupa, ya drama, dan lain sebagainya. Nah, yang penting dari kesenian itu adalah suatu perwujudan dari rasa dan kemampuan berpikir. Nah, saya akan garis bawahi kemampuan berpikir itu.
yang selalu menginginkan segala hal menjadi lebih indah, lebih menarik. Itulah kesenian. Jadi, ketika seorang cewek mencoba memake up dirinya, itu tujuannya apa? Menginginkan supaya lebih indah, menginginkan supaya lebih cantik, ya kan? Nah, ketika dia make up wajahnya, dia itu sedang berkesenian. Anda semua yang cewek-cewek yang mahasiswa saya semua ini, Anda sedang berkesenian. Rasa seni Anda pasti berbeda dengan rekan cewek Anda yang lain. Ada yang suka blush on-nya merah, ada yang suka mungkin merahnya lebih muda sedikit, ada yang suka alisnya melengkung, ada yang suka alisnya lurus, ada yang suka alisnya justru dicukur, diganti tato. Memang ribet sekali ya kalau cewek itu. Nah, itu rekan-rekan semua, Anda sedang berkesenian. Jadi perwujudan dari rasa ketika berkesenian itu, Anda akan merasakan bagaimana alis saya, bagaimana blush on saya, bagaimana lipstick saya, itu Anda rasakan. Biasanya sih di depan cermin Anda akan itu untuk melihat lipstick. Apakah saya sudah pantas dengan lipstick warna ini, atau terlalu tebal, atau kurang tebal. Nah, itu Anda merasakan. Untuk apa? Agar semuanya menjadi lebih indah. Jadi itulah berkesenian. Nah, sekarang di mana letak berpikirnya? Nah, seperti ini. Ketika Anda sudah selesai make up, lalu Anda mengaca dengan pakaian Anda yang akan pergi ngedate atau ke pesta dan lain sebagainya, atau ke mall. Nah, Anda akan melihat, loh, ternyata baju saya itu tidak cocok. Nah, itu Anda merasakan. Setelah itu Anda akan berpikir, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Itu Anda berpikir. Jadi kesenian itu melibatkan olah pikir. Tidak ada kesenian itu hanya sekedar merasakan saja tanpa olah pikir. Ketika Anda masuk ke kos-kosan baru, Anda melihat ruangan, kok ruangannya suram ya? Apa yang harus saya lakukan? Anda berpikir, oh, saya harus cat temboknya. Catnya warna apa ya? Anda akan merasakan. Bagusnya sih kalau saya merah tapi muda banget. Merah pastel muda banget. Misalnya seperti itu. Setelah itu Anda akan berpikir lanjutan, berapa ya harganya? Cukup nggak ya uang saya? Kalau saya beli cat yang bagus, nanti saya makannya nggak bagus. Atau saya harus irit. Aduh, repot sekali kalau irit. Saya harus makan yang tetap nyaman dan dapat ngecat kamar. Oke, itu berpikir. Apa semuanya tujuannya itu adalah untuk mencapai keindahan. Nah, itulah kesenian, teman-teman. Berpikir, dirasakan, agar semuanya menjadi indah. Ketika seorang pemain keyboard itu mengiringi, maka apa yang dia lakukan itu tidak sekedar merasakan. Jadi kalau sekedar merasakan, misalnya saya mainkan lagu Glenn misalnya, bersama, duh kok kerendahan mas, ini kurang tinggi. Pada saat itu saya sebagai pengiring pasti akan mikir, kalau kurang tinggi berarti saya mainkan di tempat yang berbeda. Nah, segitu.
Nah, itu berpikir. Jadi ketika orang mengiringi bermain musik, itu pun dia melakukan proses berpikir, ya. Proses berpikir ini enaknya saya mainkan gimana, aransemennya bagaimana, itu berpikir. Setelah itu jadi, dirasakan. Enak nggak ya? Oh, enak ternyata. Oh, kurang enak. Ini harus ada yang diganti. Nah, seperti itu. Enak adalah indah itu tadi. Nah, teman-teman, kita sudah semakin paham dengan kesenian. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan seni musik? Apakah seni musik juga perwujudan dari rasa? Apakah seni musik juga melibatkan kemampuan berpikir? Kalau tadi sudah saya praktekkan, iya ya. Nah, apakah rasa? Ya pasti, karena seni musik itu berkesenian. Apakah seni musik tujuannya menjadi semuanya supaya menjadi lebih indah? Ya, pasti. Hanya unsur musik akan berbeda dengan unsur seni yang lain. Misalnya kalau musik ada melodi, ada harmoni, ada irama, ada bentuk struktur lagu, ada ekspresi. Nah, ini adalah unsur musik. Itu yang berbeda. Mungkin kalau di seni rupa nanti ada komposisi, ada warna, ada arsir, ada goresan lurus, goresan lengkung, dan lain sebagainya banyak. Kalau di tari, yang terkenal itu ya setahu saya di tari itu ada wiromo, ya, penyesuaian dengan irama. Lalu ada wirogo, ya. Wirogo itu bagaimana gerakannya itu bisa merepresentasikan konsep tari atau topik tarinya. Dan ada juga yang ketiga adalah wiroso. Bagaimana di setiap gerakan itu ada rasa yang tertanam. Nah, gerakan saya malah kayak karate ya, tidak kayak tari. Oke. Nah, sama. Jadi seni musik adalah merupakan bagian dari kesenian, melibatkan rasa, melibatkan olah pikir, dan semuanya tujuannya menjadi lebih indah. Itulah. Saya lanjutkan. Karena kita ngomongnya bukan warna, bukan gerakan tari, bukan drama, sehingga kita mau bicara tentang musik yang di dalam musik itu ada bunyi sebetulnya. Kalau tidak ada bunyi, nggak ada musik. Jadi musik itu pasti bunyi. Ya. Nah, sekarang kita mau bedakan. Sebetulnya banyak pemahaman tentang teori sederhana ini yang salah. Jadi bunyi itu apakah nada? Kita akan bahas bersama. Nah, jadi kalau bunyi itu apapun yang diserap oleh telinga kita, apapun. Jadi ketika orang menggeser kursi, itu pun bunyi. Ketika misalnya saya menutup tumbler saya, itu pun bunyi. Ketika saya misalnya ambil sisir lalu saya, itu bunyi. Ketika yang ini, itu pun bunyi. Nah, sekarang bunyi dan nada itu yang membedakan apa? Nah, kita akan coba lihat. Jadi, bunyi itu apapun yang Anda tangkap. Apapun. Ya. Nah, manusia itu Tuhan itu luar biasa mengkonsep kemampuan telinga manusia, di mana Tuhan membatasi antara secara normal 16 Hz sampai 20.000 Hz. Itu wilayah bunyi yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Ya, kalau piano wilayahnya itu 30 Hz sampai 4.000. Jadi seluruh nada yang ada di piano, karena di dalam rentang itu, maka bisa kita tangkap. Mulai dari yang paling rendah, bahkan mungkin lebih rendah,
sampai yang paling tinggi. Tinggi sekali ya. Nah, itu bisa kita dengarkan. Nah, kenapa saya bilang Tuhan itu luar biasa? Karena kita tidak dibuka. Seluruh frekuensi itu bisa kita dengarkan. Anda coba bisa bayangkan ya, ketika Tuhan memberi kelebihan, saya tidak tahu ini kelebihan atau kekurangan. Misalnya seluruh frekuensi itu dibuka sama Tuhan supaya kita bisa mendengarkan semuanya. Kalau saya menganggapnya itu malah kekurangan kita, ya. Yang bagus justru dibatasi. Kalau itu dibuka, maka kita bisa mendengarkan mungkin semut yang ketika bertemu ternyata dia bercakap-cakap. Kamu mau kemana? Oh, aku mau ambil gula, gitu. Misalnya seperti itu. Atau ketika kita sedang mau tidur, ya, proses mau tidur, kita bisa mendengarkan cacing di perut kita yang sedang bercakap-cakap. Aduh, kurang ajar ini. Orang ini makannya sambal semua jadi pedas semua. Misalnya begitu. Jadi Tuhan sudah memikirkan itu. Tuhan sudah membatasi itu. Jangan semuanya. Kalau semuanya ini luar biasa nanti. Nah, apa yang kita dengar itu antara 16 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah bunyi apapun. Bunyi pesawat, bunyi ban ketika direm, bunyi ketika orang mengetuk panci, bunyi orang menjajakan sate, sate, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bunyi. Ya, lalu bagaimana dengan nada? Ternyata nada itu adalah bagian dari bunyi, bagian kecil dari bunyi. Semua nada adalah bunyi. Tapi semua bunyi belum tentu itu adalah nada. Kenapa? Karena nada memiliki aturan. Aturannya apa? Dia memiliki unsur. Yang pertama adalah tinggi rendah. Atau kita sering dengar istilah pitch. Ya, orang yang memiliki pitch control itu berarti orang yang mampu membidik atau memproduksi nada tinggi, rendah dengan tepat. Kalau kita dengerin Judika nyanyi itu kayaknya dalam posisi live ya, kayaknya nggak pernah fals anak itu ya. Luar biasa, dia pitch perfect. Jadi dia kalau ngomong pitch control untuk Judika itu luar biasa. Mau nyanyi apa saja, mau diputer-puter gimana saja, dia luar biasa. Kalau yang lainnya mau muter-muter mikir-mikir juga ya. Ya, Rosa juga luar biasa yang kita lihat juri-juri di Idol itu. Kalau kita dengar Anang yang disuruh nyanyi, kadang-kadang fals. Apalagi Maya, karena Maya memang bukan penyanyi. Nah, tinggi rendah. Kalau di nada, saya mainkan mulai dari rendah. Anda merasakan tinggi rendahnya ya. Rendah, lalu tinggi. Turun. Turun. Turun lagi. Nah, itu adalah tinggi rendah. Nada mempunyai tinggi rendah. Dan tinggi rendahnya itu ada aturan. Nanti kita akan bicara tentang aturan itu. Kita lanjutkan. Nada juga punya panjang pendek. Panjang. Pendek. Ya. Kalau bunyi, misalnya tepuk tangan, pendek. Bisakah tepuk tangan ini panjang? Nggak bisa. Dia nggak memiliki panjang pendek. Bunyi tepuk tangan itu ya pendek. Nggak ada yang prok, nggak ada. Ya. Oke, lanjut. Nada juga memiliki loudness, velocity, keras lemah. Jadi
semakin keras. Kalau saya mainkan, ketika memainkan piano, saya selalu memainkan keras lemah, karena itu membuat suara piano ini menjadi bagus. Nah, seperti itu. Keras, lemah, itu yang membuat musik menjadi bagus. Membuat nada itu mempunyai aturan. Ya, oke. Lanjutnya adalah warna atau timbre. Nada itu memiliki timbre yang apa ya? Kalau boleh dibilang, dia memiliki timbre khusus. Misalnya, kalau saya sekarang mainkan ini, saya akan tunjukkan. Nah, saya mainkan ini. Maka Anda akan tahu, ini warna suara dari piano. Tapi saya akan coba lagi mainkan. Gitar, suara gitar. Kalau ini kalau kurang jelas biasanya dibunyikan begini. Ya, betul. Suara trompet. Nah, itu adalah warna suara. Jadi ketika orang memproduksi nada, maka setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Kalau Anda tutup mata, Anda mendengarkan beberapa penyanyi memiliki timbre yang khas, dan itu diperlukan untuk menjadi penyanyi yang baik. Kalau Anda merem, dengarkan rekaman atau CD atau YouTube, Anda akan tahu, oh ini Judika, ya, oh ini Ebit, jelas sekali. Oh ini Rhoma Irama, semakin jelas kalau Rhoma Irama. Anda bisa tahu ya, bahkan bicara pun Rhoma Irama Anda akan tahu, nggak usah pakai nyanyi, nggak usah pakai nada, terlalu gitu kan, pasti Anda akan tahu itu Rhoma Irama. Nah, lalu timbre itu juga diproduksi selain vokal, tapi diproduksi oleh instrumen. Kenapa di dunia ini banyak instrumen musik? Hanya karena timbre. Karena manusia tidak puas dengan suara itu saja. Makanya dibutuhkan kreativitas sehingga menghasilkan suara-suara yang berbeda. Ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan, teman-teman, untuk nada. Ya. Kita akan lanjutkan untuk berikutnya. Saya punya gambar ini. Gambar ini menarik. Ada yang bilang ada yang tanya, ini foto tetangganya Bapak. Bukan, itu bule. Tetangga saya sih Jawa semua. Oke, kalau ngelihat gambar ini dihubungkan dengan seni musik, Anda melihatnya kira-kira ini Pak Yoyo ini mau menggambarkan apa ya? Nah, kita bisa lihat, kalau ini kurang jelas, saya bisa tunjukkan gambar yang berbeda. Nah, ini gambar pagar, tapi pagarnya dibuat aneh seperti itu. Kira-kira menggambarkan apa ya? Ya, betul. Perbedaan nada atau pitch tadi. Kalau berurutan seperti ini, namanya nada yang berurutan atau biasa kita sebut dengan tangga nada.
Tapi ketika nada itu berbeda-beda, tidak berurutan, tinggi rendah, rendah tinggi, tinggi rendah, tidak berurutan, maka nada itu jadinya nada itu disebut melodi. Nah, ini unsur pertama. Jadi, ketika kita bicara musik, maka melodi ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Oke, kita akan bicara lebih lanjut pada chapter kedua. Terima kasih. Kita akan melanjutkan unsur apa saja yang membuat musik itu menjadi menarik, musik itu menjadi bagus, musik itu menjadi indah. Salah satunya melodi ini. Kita akan lanjutkan di chapter kedua. Terima kasih. Salam dan tetap bahagia, tetap sehat. Terima kasih.